anak-anak Miss semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Semua dalam keadaan sehat kan? Nah anak-anak Miss semuanya tetap Miss ingatkan ya, sebelum melakukan setiap aktivitas kamu dalam satu hari ini, kamu berdoa dulu ya anak-anak, minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Nah anak-anak Miss semuanya tetap semangat ya. Nah hari ini kita akan masuk mata pelajaran IPS, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah anak-anak kamu boleh buka ya buku kamu halaman 98 sampai dengan halaman 100. Nah anak-anak Miss semuanya kita mulai ya. Kamu perhatikan ya anak-anak, flora merupakan tumbuhan, fauna merupakan hewan. Sudah tahu ya anak-anak. Nah sekarang ada pertanyaan begini anak-anak, mengapa Indonesia memiliki flora dan fauna yang beragam? Nah kemarin kalau kamu perhatikan kita sudah membahas ini anak-anak. Nah itu karena apa Miss? Karena Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Nah anak-anak, maka Indonesia dikatakan sebagai negara yang strategis. Banyak keuntungan yang dapat kita dapatkan karena memiliki wilayah Indonesia yang strategis. Kemarin kita sudah mempelajarinya ya anak-anak. Nah sekarang selain faktor itu anak-anak, ada juga faktor yang mempengaruhi beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik itu seperti iklim, air, tanah. Nah itu ya anak-anak. Kemudian faktor biotik itu seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah itulah faktor yang mempengaruhi beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah anak-anak Miss semuanya, sekarang kita akan melihat persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah anak-anak Miss semuanya perhatikan ya, persebaran flora di Indonesia terbagi atas dua anak-anak. Yang pertama Indo-Malayan atau Asiatis, kemudian Indo-Australian atau Australis. Nah itulah persebaran flora di Indonesia, pembagiannya ya. Kemudian pembagian atau persebaran fauna di Indonesia terbagi atas tiga. Yang pertama tipe Indonesia bagian barat atau disebut dengan tipe Asiatis. Kemudian yang kedua tipe Indonesia bagian tengah atau disebut dengan tipe peralihan. Kemudian yang ketiga tipe Indonesia bagian timur atau yang disebut dengan tipe Australis. Nah anak-anak Miss semuanya, itulah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tapi nah itu masih awalnya saja anak-anak, kita akan melihat lebih dalam lagi pembagian atau persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kamu perhatikan ya nak. Baiklah anak-anak, persebaran flora di Indonesia yang pertama, kelompok flora Indo-Malayan atau tipe Asiatis. Nah, kelompok flora ini merupakan tanaman yang ada di kawasan Indonesia bagian barat, yaitu seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, bagaimana sih Miss ciri-cirinya? Yaitu terdapat jenis meranti-merantian yang sangat banyak. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Nah, tidak terdapat hutan kayu putih di sana. Kemudian jenis tumbuhan matoa sangat sedikit jumlahnya. Kemudian anak-anak, jenis anggrek sangat sedikit jumlahnya. Nah, kemudian terdapat berbagai jenis nangka. Dan yang terakhir, tidak banyak tumbuhan sagu di sana. Nah, anak-anak Miss semuanya perhatikan ya. Nah, kemudian yang kedua, kelompok flora Indo-Australian. Nah, atau disebut juga tipe Australis. Nah, kelompok flora yang bagaimana sih, Miss? Yaitu kelompok tanaman yang ada di kawasan Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, ciri-cirinya bagaimana, Miss? Yaitu, perhatikan ya nak, yang pertama, sedikit jenis meranti-merantian. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek sangat banyak di sana. Kemudian tidak terdapat jenis nangka, dan yang terakhir banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah anak-anak Miss semuanya, kamu perhatikan ya perbedaannya ya. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada persebaran hewan atau fauna di Indonesia. Kamu perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau disebut dengan tipe Asiatis. Nah, seperti di Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewannya bagaimana, Miss? Contohnya ada gajah, macan,
banteng, kerbau, monyet, elang, merak, dan lain-lain. Kemudian anak-anak yang kedua fauna Indonesia bagian tengah atau disebut dengan tipe peralihan. Nah ini ada di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contohnya apa saja Miss? Contohnya anoa, babi, komodo, buaya, burung maleo, kakak tua, nuri, dan lain-lain. Nah anak-anak Miss semuanya kamu perhatikan ya. Nah, anak-anak, kemudian kita masuk yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau disebut dengan tipe Australis. Nah, ini ada di Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contohnya apa saja, Miss? Contohnya ada kanguru, walabi, kuskus, cendrawasih, dan lain-lain. Perhatikan ya, Nak. Nah, anak-anak, begitulah wilayah kita. Kita, bangsa Indonesia, kaya akan flora dan fauna. Nah, anak-anak Miss semuanya, fauna bagian barat dan fauna bagian tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Kemudian, fauna bagian timur dan fauna bagian tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, kamu perhatikan ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang kamu sudah paham ya? Nah, anak-anak, kamu boleh kembali ulang-ulang videonya ya, dan kamu boleh perhatikan lebih lagi ya, anak-anak, pembagian atau persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, anak-anak Miss semuanya, sekarang yang menjadi tugas kamu yaitu melengkapi sebuah peta konsep. Nah, yang sudah Miss sediakan di dalam video ini, kamu lengkapi dengan lengkap ya anak-anak, dan kemudian jawablah pertanyaan yang ada di bawah peta konsep tersebut. Nah, anak-anak Miss semuanya, kamu buatkan tulisan kamu dengan rapi ya di buku catatan IPS kamu. Semangat ya anak-anak mengerjakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.